Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apabila dilakukan pembetulan SPT. Nah, jika dilakukan pembetulan SPT setelah dilaporkannya SPT dan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, angsuran pajaknya berdasarkan SPT pembetulan, kekurangan pembayaran pajak dari tanggal batas waktu sampai pelaporan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Kemudian, apabila besarnya angsuran PPh pasal 25 berdasarkan SPT pembetulan lebih besar dari tahun lalu, maka atas kekurangan setoran dikenakan bunga 2% dari jatuh tempo pembayaran PPh pasal 25 dari masing-masing bulan sampai tanggal penyetoran. Nah, apabila besarnya angsuran PPh pasal 25 berdasarkan SPT pembetulan menjadi lebih kecil dari tahun lalu, maka atas kelebihan setoran dapat dipindah bukukan ke PPh pasal 25 bulan-bulan berikutnya. Nah, jadi pembetulan SPT ini bisa memberikan dua kemungkinan. Yang pertama adalah menjadi lebih besar, yang kedua adalah menjadi lebih kecil. Oke. Jika ternyata pembetulan SPT menjadi lebih besar, maka kita akan memiliki dua dampak, yaitu kekurangan pembayaran pajak dan kekurangan angsuran pajak. Untuk kekurangan pembayaran pajak dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari tanggal batas waktu pelaporan sampai tanggal pembayaran pembetulan. Sedangkan untuk angsuran juga itu dikenakan denda bunga sebesar 2% dari tanggal jatuh tempo pembayaran di masing-masing bulan sampai tanggal penyetoran. Sedangkan kalau misalnya pembetulannya jadi lebih kecil, maka kan berarti angsuran pajaknya juga menjadi lebih kecil ya. Nah, si angsuran pajak atau kelebihan setorannya itu bisa dikompensasikan ke bulan-bulan berikutnya. Kita bahas dulu teorinya ya, nanti saya berikan contoh hitungannya. Nah, bagaimana jika terlambat lapor SPT? Angsuran pajak sebelum batas waktu pelaporan SPT maka mengikuti masa Desember tahun pajak sebelumnya. Ini sudah kita ulang-ulang berkali-kali ya. Kekurangan pembayaran pajak dari tanggal batas waktu pembayaran sampai tanggal pembayaran dikenakan denda sebesar 2%. Nah, yang harusnya lapor bulan April maksimal, jika dilaporkan bulan Juni berarti akan dikenakan denda ya sebesar 2% karena adanya kekurangan pembayaran pajak dari tanggal batas waktu pembayaran sampai tanggal pembayaran dikenakan. Kemudian, apabila besarnya angsuran PPh pasal 25 berdasarkan SPT yang terlambat lebih besar dari tahun lalu atas kekurangan setoran dikenakan bunga 2% dari jatuh tempo pembayaran. Sedangkan kalau misalnya lebih kecil, maka kelebihannya dapat dipindah bukukan ke PPh pasal 25 bulan-bulan berikutnya. Ini konsepnya masih sama ya. Nah, kemudian bagaimana dengan perpanjangan SPT? Apabila permohonan perpanjangan disetujui, angsuran untuk masa pajak Maret sampai dilaporkannya SPT adalah berdasarkan form perhitungan sementara. Tapi kalau misalnya besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai sebelum disampaikannya SPT, maka besarnya PPh pasal 25 dihitung berdasarkan SPT sementara juga. Intinya, kalau misalnya dilakukan perpanjangan SPT, kita kan harus memberikan laporan keuangan dan laporan SPT sementara. Even SPT-nya belum disampaikan secara final, maka nilai PPh pasal 25 itu mengikuti perhitungan SPT sementara gitu ya mengenai perpanjangan. Nah, kekurangan pembayaran pajak dari tanggal batas waktu pelaporan sampai tanggal pembayaran dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Kalau ternyata perhitungan SPT-nya ini lebih besar, perhitungan SPT finalnya lebih besar, maka nilai kekurangan pembayaran pajaknya akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Nah, ini perpanjangan SPT ya. Apabila besarnya angsuran PPh pasal 25 berdasarkan SPT perpanjangan lebih besar dari SPT sementara, maka kekurangan setoran dikenakan bunga 22%.
Sedangkan kalau lebih kecil, maka kelebihannya boleh dipindah bukukan ke bulan-bulan berikutnya. Bagaimana jika diterbitkan SKP? Nah, jika pada tahun pajak sebelumnya terdapat SKP, jumlah angsuran pajaknya harus dihitung kembali berdasarkan penghasilan kena pajak yang telah ditetapkan dalam SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Intinya, dari sekian banyak pembahasan peraturan PPh pasal 25, gini. Kalau misalnya ada pembetulan, perpanjangan, terlambat lapor, kemungkinannya akan dua, yaitu lebih besar dan lebih kecil. Kalau lebih besar, berarti dikenakan denda sebesar 2% per bulan setiap kekurangan pembayaran pajak. Tapi kalau misalnya lebih kecil, si kelebihan setorannya itu boleh dikompensasikan ke bulan selanjutnya. Itu intinya mah ya. Nah, contoh soalnya kita lihat. Ini untuk pembetulan SPT lebih besar. Ini berlaku bagi pembetulan, perpanjangan, dan terlambat lapor ya. Tapi saya memberikan contohnya hanya pembetulan SPT. Kemungkinan yang pertama adalah lebih besar. Untuk tahun 2019, suatu perusahaan dari Januari sampai Maret bayarnya adalah 3.500.000. Okay. Ini karena perhitungan laporan keuangan belum selesai. Karena selesainya kan di April ya. Maka nilainya mengikuti Desember 2018. Kemudian laporan keuangan selesai di bulan April. Nilai PKP-nya atau laba bersihnya adalah 200 juta. PPh 21-nya adalah 50 juta. Dari mana? 25% dikali 200 juta. Okay. Berarti PPh pasal 25-nya adalah 50 juta dibagi 12, yaitu 4.166.000. Ini sudah selesai ya. Berarti mulai dari April perusahaan harus mengangsur PPh pasal 25 sebesar 4.166.000 rupiah kalau misalnya tidak ada pembetulan. Ternyata di bulan Juni perusahaan melakukan pembetulan. Contohnya di tanggal 2 Juni, oke? Berarti pembayaran 4.166.000 ini hanya berakhir sampai Mei karena Juni sudah ada pembetulan. Oke. Ternyata ada kesalahan perhitungan. PKP seharusnya 250 juta, bukan 200 juta. Ini selisih nih 50 juta, oke? Berarti PPh-nya yang tadinya 50 juta karena 25% jadi 62.500.000 ya. Sedangkan PPh 25-nya adalah 62.500.000 dibagi 12 bulan. Hasilnya adalah 5.208.000 rupiah. Bulan Juni itu nilai PPh 25 berubah dari 4.166.000 jadi 5.208.000. Artinya dari Juni sampai Desember angsurannya harus 5.208.000. Tapi sayangnya di bulan Juni karena Anda melakukan kesalahan, maka pembayarannya bukan cuma 5.208.000. 5.208.000 ini baru berlaku dari Juli sampai Desember. Oke. Apa saja yang harus dibayar di bulan Juni? Kita lihat. Nah, yang harus dibayar di bulan Juni, yang pertama kita harus menghitung denda terlebih dahulu. Denda yang pertama adalah denda dari kekurangan PPh pasal 21. Nilai PPh yang tadinya 50 juta karena ada kesalahan harusnya 62.500.000 ini dikenakan denda yaitu sebesar 2% dari bulan April sampai dengan Mei karena ini pembetulannya tanggal 2 Juni. Berarti 2% dikali 2 bulan dikali selisih dari 62.500.000 dikurangi 50 juta. Hasilnya adalah 500.000. Oke. Denda yang kedua adalah mengenai kekurangan PPh pasal 25. Awalnya nilai angsuran adalah 4.166.000. Setelah adanya pembetulan jadi 5.208. Nah, atas kekurangan ini perusahaan dikenakan denda sebesar 2% dari bulan April dan Mei
yaitu 2 bulan dikali selisih dari 5.208.000 dikurangi 4.166.000. Hasilnya adalah 41.680 rupiah. Kalau dalam perpajakan ini bisa dibulatkan ke bawah sampai dengan ribuan, yaitu 41.000 rupiah. Sehingga yang harus dibayar di bulan Juni yang pertama adalah kekurangan PPh pasal 21. Kekurangan yang pertama adalah selisih dari 62 juta dan 50 juta, yaitu 12.500.000. Kemudian ditambah denda 500.000. Maka kekurangan PPh pasal 21-nya adalah 13 juta. Sedangkan yang harus dibayar untuk PPh pasal 25 adalah angsuran bulan Juni, yaitu 5.208.000 ditambah denda 2 bulan karena kesalahan, yaitu 41.000. Jadi angsuran bulan Juni total yang harus dibayar untuk PPh pasal 25 adalah 5.249.000. Sehingga untuk bulan Juni perusahaan harus mengeluarkan uang atas kekurangan pembayaran pajak dan dendanya karena ada pembetulan SPT sebesar 18.249.000 rupiah. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, kalau lebih kecil, kita masuk ke skenario 2. Misalnya perusahaan dari Januari sampai Maret itu bayarnya 3 juta karena mengikuti nilai Desember 2018. Oke. Di bulan April, laporan keuangan selesai. PKP-nya 200 juta, berarti PPh-nya 25% dari 200 juta, yaitu 50 juta. Berarti PPh 25 adalah 50 juta dibagi 12 bulan, yaitu 4.166.000. Ini akan berlaku dari bulan April sampai dengan Desember jika tidak terjadi apa-apa. Faktanya di bulan Juni perusahaan melakukan pembetulan, masih tanggal 2 ya, 2 bulan Juni. Melakukan pembetulan di mana PKP-nya jadi 150 juta. Harusnya kan PKP-nya awalnya 200 juta ya. Ternyata yang benar adalah 150 juta. Artinya lebih kecil dong. PPh 21-nya jadi 37.500.000 karena dikalikan 25% kali 150 juta. Berarti PPh 25-nya juga akan berubah, yaitu 37.500 dibagi 12 jadi 3.125.000. Lihat, yang awalnya 4.166.000 sekarang menjadi 3.125.000. Ini akan ada selisih 1.041.000. Nah, selisih ini maka boleh dikompensasikan ke bulan-bulan selanjutnya. Karena perhitungan yang baru 3.125, maka dari Juni sampai Desember nilai angsurannya adalah 3.125.000. Tapi kalau misalnya masih ada selisih lebih setoran, boleh dikurangkan ke bulan-bulan selanjutnya. Gitu ya, nanti ya. Jadi kalau misalnya lebih besar mah Anda dikenakan dendanya dari kekurangan pajak dan kekurangan angsuran. Tapi kalau misalnya lebih kecil, selisih setorannya boleh dikompensasikan ke bulan-bulan selanjutnya. Oke, paham ya?